Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balad Sufi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang kedua kegiatan ziarah Wali Songo HHT Jakarta Indonesia angkatan ke-18. Dan hari ini kami memulai ziarah di Makom Kanjeng Sunan Kudus. Nah, ini komplek Makom Kanjeng Sunan Kudus. Nanti kita akan berziarah sambil menunggu jamaah-jamaah yang lainnya. Sahabat Balad Sufi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nah, berbicara tentang Zulhijjah, tentu saja kita mengingat salah satu syariat yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan yang unik adalah di Kabupaten Kudus ini hingga saat ini konon katanya masih terdapat larangan untuk menyembelih hewan kurban berupa sapi. Nah, ini ada kaitannya dengan Sunan Kudus, karena Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo itu pernah menceritakan kenapa kok di Kudus ini tidak diperkenankan menyembelih hewan kurban sapi. Nah, menurut cerita, Kanjeng Sunan Kudus pernah tersesat ya ketika menjalankan dakwahnya itu, tersesat dalam pengertian tidak menemukan jalan. Beliau tersesat di hutan di sela-sela dakwahnya. Lalu kemudian tiba-tiba terdengarlah satu kawanan sapi, dan ketika dilihat betul ternyata ada satu kawanan sapi, dan Kanjeng Sunan Kudus pun mengikuti arah jalannya sapi tersebut hingga sampailah Kanjeng Sunan Kudus di sebuah desa. Yang kedua, kenapa kok tidak boleh menyembelih sapi di Kudus ini, termasuk untuk penyembelihan hewan kurban? Nah, ini berkaitan juga dengan dakwah Kanjeng Sunan Kudus yang sangat memperhatikan sekali bagaimana perasaan umat Hindu yang berdampingan dengan Sunan Kudus saat itu, bahwa menurut keyakinan sahabat-sahabat pemeluk agama Hindu, sapi ini adalah hewan yang disucikan. Inilah salah satu kebijaksanaan dari Sunan Kudus, sehingga beliau kepada umat mengajak agar yuk kita berdakwah dengan cara yang santun dan penuh toleransi. Demikian, mari kita lanjutkan kegiatan ziarah. Terima kasih. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq lahir pada awal abad ke-16. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung dan cucu dari Sunan Ampel. Dengan demikian, beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dan tumbuh dalam keluarga ulama besar. Sejak kecil, Jafar Shodiq menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam mempelajari ilmu agama dan sastra. Beliau juga belajar kepada banyak ulama besar, termasuk kepada Sunan Ampel kakeknya, kepada ayahnya sendiri, dan kepada tokoh-tokoh dari luar negeri seperti dari Timur Tengah dan Gujarat. Sunan Kudus juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu agama dan mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa. Pesantren Sunan Kudus menjadi pusat pendidikan Islam pada masanya, di mana para santri tidak hanya belajar fikih dan tauhid, tetapi juga sastra, filsafat, dan ilmu sosial. Ketika Kesultanan Demak menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa, Sunan Kudus diangkat sebagai panglima perang. Beliau juga menjabat sebagai Imam Masjid Agung Demak. Salah satu peninggalan terbesar Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus.
yang dibangun pada tahun 1537 Masehi. Masjid Menara Kudus ini memiliki arsitektur yang menggabungkan unsur Hindu dan Islam dengan menara yang menyerupai candi untuk menarik hati masyarakat Hindu dan Buddha. Sunan Kudus percaya bahwa dakwah harus dilakukan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Sunan Kudus konon pernah mengatakan, "Jangan rusak budaya orang, tapi Islamkan budayanya." Ketika menyebarkan Islam di Kudus, Sunan Kudus meminta agar umat Islam tidak menyembelih sapi saat Idul Adha karena sapi adalah hewan suci bagi umat Hindu yang pada saat itu masih menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Sebagai gantinya, beliau menganjurkan untuk menyembelih kerbau saat Idul Adha demi menjaga toleransi dan kedamaian. Tindakan ini membuat masyarakat Hindu menghormati beliau dan perlahan-lahan mereka membuka hati untuk mengenal Islam. Sunan Kudus mengajarkan bahwa Islam dapat disebarkan melalui pendekatan halus dengan cara menggunakan gamelan dan wayang untuk berdakwah, menghargai budaya dan keyakinan masyarakat lokal, dan mengajarkan Islam lewat keteladanan dan sopan santun. Sunan Kudus wafat di Kudus dan dimakamkan di sebelah Masjid Menara Kudus. Hingga kini, makam beliau menjadi tempat ziarah yang sangat ramai, baik dari peziarah dalam negeri maupun luar negeri. Beliau dikenang bukan hanya sebagai wali atau ulama, tetapi sebagai simbol toleransi dan kecintaan terhadap budaya.